Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Kita ketemu lagi dalam Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan terus bersama kami, saya Hersy Bono Arif. Dan saya Gipita senang sekali menjumpai Anda kembali dan tentu saja kita masih terus meneruskan berita yang kemarin ya Mas Hersu ini malah Yes. tambah. Ya, iya, ya. Dan tapi saya kira berita yang paling menarik itu perkembangan terbaru, walaupun ini sebenarnya terlambat, tapi tidak ada salahnya kita apa dilakukan juga karena Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP, begitu, menyatakan dia mendorong untuk menggulirkan hak angket gitu. Dan saya kira ini kalau Ganjar ini bicara, pasti dia pasti sudah berkonsultasi dengan Ibu Megawati lah. Nggak mungkin Ganjar berani bicara semacam itu. Padahal kan sebelumnya ini yang mulai teriak-teriak semacam itu kan eh, apa si Masinton Pasaribu ya yang tadinya berteriak-teriak tapi kemudian seperti nggak ada gaungnya. Tapi kalau Ganjar yang menyerukan, saya kira mungkin nanti akan ada tindak lanjutnya. Apalagi kan sudah seperti diketahui bahwa sekarang ini seperti dikatakan oleh Sudirman Said antara paslon 01 dan 03 itu mereka sudah mulai menjalin komunikasi begitu ya untuk dan ini yang saya kira ini mungkin kita kaitkan juga dengan kemarin pertemuan dari Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh kan gitu ya. Ini kelihatannya ini dalam rangka upaya Pak Jokowi untuk memecah belah saja ini Mbak Agi, upaya Pak Jokowi untuk memecah belah karena memang Pak Surya Paloh juga memberi sinyal kan akan bersiap untuk bertemu dengan Ibu Megawati begitu ya. Sebelumnya jadi sebelum itu didaluin gitu Pak Jokowi bilang bahwa dia ingin menjadi jembatan. Tapi belakangan kabarnya sih sebenarnya lewat Surya Paloh Pak Jokowi juga minta tolong untuk dengan Ibu Megawati. Tapi maksud saya nggak mungkin dia kalau minta tolongnya ke Surya Paloh karena Surya Paloh sendiri kan hubungannya juga tidak hangat dengan Megawati belakangan ini. Tapi yang saya menduga keras kemungkinan Pak Jokowi mencegah jangan sampai terjadi pertemuan antara Megawati dengan Surya Paloh. Dugaannya lebih ke situ sih sebenarnya. Apalagi kan belakangan kita akhirnya dapat kabar yang meyakinkan dari Dastem bahwa itu permintaan istana, bukan permintaan dari Pak Jokowi, dari Pak Surya Paloh seperti dikatakan oleh Ari Dwi Payana ya. Mohon maaf ini beli ya Ari Dwi Payana ya, Anda memang akademisi tapi dengan jadi juru bicaranya Pak Jokowi sekarang itu omongan Anda banyak nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipegang begitu. Jadi kita lebih percaya omongannya Nasdem daripada Anda. Kalkulasi politiknya sih ada, kenapa kita lebih percaya pada Nasdem ketimbang omongannya Pak Jokowi dan istananya ya, karena satu Pak Jokowi sendiri kalau ngomong nggak pernah bisa dipegang gitu ya. Dan juga Ari Dwi Payana belakangan omongannya juga nggak bisa dipegang juga gitu Mbak Agi ya. Iya, karena Ari Dwi Payana kan copy paste aja dari apa yang diomongin Yes. Nah, Pak Pak Jokowi begitu. Dan saya rasa ini juga pertemuan antara Pak Jokowi dengan Suryo Paloh itu pasti diinisiasi oleh istana lah, tidak mungkin iyalah. dari pihak Pak Surya Paloh. Dan kemudian ini juga untuk menghadapi KPU yang sudah makin babak belur nih Mas Iya Hersu. betul, betul. Ya, dan saya rasa juga ada bagian dari itu bahwa Pak Jokowi meminta supaya Nasdem menerima hasil dari Mm-mm. pemilu kemarin begitu kan, bisa Mm-mm. bisa banyak yang menduga demikian begitu. Dan kemudian ini upaya pecah belah itu karena dari hasil pertemuan yang kemarin itu kan kemudian orang menerjemahkannya macam-macam gitu. Mungkin Mm-mm. tapi yang jelas Mas Hersu, pertanyaan yang cukup sengit begitu ya dari pendukung 01 kemudian dijawab oleh paslon dari 01 juga terutama oleh Anies ya dengan memberikan pernyataan resmi Mas Hersu bahwa ternyata dia sudah berkomunikasi juga dengan Pak Surya Paloh dan mengatakan bahwa Pak Surya Paloh tidak mungkin dia menyalahi etika gitu. Jadi dia tetap ada di jalur etika yang benar dan kemudian tetap mendukung perubahan. Baik saja dan saya tidak melihat ada perubahan sikap. Sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan dan itu tidak, saya memandang tidak ada pergeseran apapun. Komunikasi dulu nggak Pak sama Pak Surya Paloh sebelum Pak Surya Paloh ketemu sama Pak Jokowi? Ya selalu komunikasi dan tidak ada namanya, tidak ada pergeseran posisi sama sekali, nggak ada. Dan pertemuan itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Pembahasannya soal apa? Nah, kalau itu tanya. Dan mendukung kepada perjuangan Timnas Amin yang saat ini uh,
menemukan berbagai banyak kecurangan begitu. Bahkan kecurangan itu meliputi 36 provinsi dari 38 provinsi yang ada, dan penggelembungan suara untuk 02 itu diduga itu mencapai 65% begitu Mas Heru. Ini tentu saja kecurangan yang patut diduga bahwa ini TSM gitu ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Seperti yang dikatakan juga oleh Ganjar. Nah ini nyambung jadinya. Ganjar meminta untuk diadakannya hak angket dan kemudian interpelasi, dan itu karena adanya TSM sekarang. Ya, nanti itu kita bahas lebih dalam ya Mbak Agi. Saya kira terus kemudian kita bahas lagi soal apa? Soal beras ya Mbak ya. Yang harga beras melambung sangat tinggi, dan kemudian warga di berbagai kota sudah mulai antrian beras sampai berjam-jam, kayak antrian minyak waktu itu ya Mbak, gitu. Itu suasananya mengingatkan kita seperti itu ya. Tapi kalau beras ini kan bikin perut, wah ini orang bisa ngamuk kalau beras. Kalau minyak goreng aja dulu seperti itu parahnya, apalagi beras gitu ya Mbak ya. Tapi lucunya Pak Jokowi meskipun dia membantah bahwa itu bukan akibat dari bansos yang diobral menjelang Pilpres, tapi Pak Jokowinya masih terus aja bagi-bagi bansos sendirian gitu ya. Masih kampanye terus ya Pak Jokowi. Saya jujur mesti secara serius, ini ada yang serius pada masalah kejiwaannya Pak Jokowi ini. Kenapa sudah di akhir masa jabatannya kok masih terus menerus melakukan kampanye semacam itu ya? Ini apa gitu ya? Tapi jangan dibilang kita nanti bilang Pak Jokowi sakit jiwa, bukan. Ini saya kira memang masuk klasifikasi ODGJ nih, saya Pak Jokowi ini orang dengan gangguan jabatan gitu ya, karena ingin tetap dengan jabatannya gitu Mbak Agi ya. Iya betul sekali. Bahkan kemarin Pak Jokowi masih bagi-bagi bansos Mas Hersu di wilayah Tangerang Selatan dengan ditemani oleh wali kota Tangsel begitu, dan ini cukup banyak, membagikannya mungkin sekitar 1.000 begitu ya, tapi sasarannya sendiri ada sekitar 20.000. Nah ini kan cukup besar dan masif begitu Mas Hersu ya, masih dengan narasi bahwa ini mengurangi beban masyarakat apa dan sebagainya begitu. Ini tentu saja kita bertanya-tanya juga dalam rangka apa begitu ya, maksudnya kalau secara politis begitu kan, ini kan tidak, kalau orang melihat sama dengan sebelum terjadinya pencoblosan, hari pencoblosan itu kan syarat dengan tujuan politis hal seperti ini. Nah saya rasa ini juga ada Mas Hersu, ada plan A, B, C. Nah sekarang sudah sampai plan yang keberapa begitu kan, apalagi sekarang yang hasil pemilu itu begitu betul-betul dipertanyakan, dan sepertinya akan bergulir ke arah yang lebih serius dengan sengketa juga yang serius dan besar gitu. Nah, di luar itu saya kira ada berita juga cukup menarik. Ini dikabarkan KPK, ini ada tahanan KPK ya Mbak ya, Mardani Maming, itu mantan bupati Tanah Bumbu, dia pernah jadi bendahara umumnya PBNU dan juga ketua HIPMI ya, Himpunan Pemuda Muda Indonesia itu. Dia padahal sebenarnya statusnya sebagai tahanan di LP Sukamiskin, tapi dia kelihatan katanya di situ tertangkap. Ini laporannya cukup bagus dari inilah.com. Dia disebutkan bahwa dia jalan-jalan dari Banjarmasin ke Surabaya gitu. Nah ini juga menarik untuk kita bahas. Apalagi sebelumnya kan ada kasus para penjaga tahan LP di mana di KPK yang menerima suap gitu, dan kemudian hanya diberi hukuman teguran ya Mbak ya. Ini kan gila banget KPK, ada orang korupsi dia langsung main tangkap, tapi begitu di internalnya sendiri ada orang main suap, dan saya kira pasti ada indikasi pemerasan gitu kan, karena posisinya kan dia terhadap para tahanan gitu, cuman diberi teguran kan. Itu saya kira perlu kita bahas nih lagi ya. Oke, mari kita mulai dengan Ganjar. Nah kalau Ganjar ini saya kira kita mesti hitung-hitungan kalkulasi ini lagi Mbak Agi, nanti bisa dikaitkan dengan Pak Jokowi juga, karena kalau tadi kan Anda tanya, ada apa ya Pak Jokowi kok masih terus bekerja, terus bergerak seperti itu, seperti masa kampanye, dan kemudian bertemu dengan mengundang Pak Surya Paloh, dan kemudian dinarasikan oleh Istana sebagai yang minta waktu ketemu Pak Surya Paloh kan begitu. Saya kira ini ada kaitannya dengan soal soal tadi yang Ganjar ingin mengajukan hak angket itu ya, karena dari situ itu arahnya bisa ke pemakzulan loh gitu. Iya betul sekali Mas Henry. Kalau kita masih ingat ya, beberapa bulan yang lalu, belum lama, Pak Jokowi mengatakan bahwa semua rahasia, semua data yang ada di partai itu ada di tangannya, begitu. Yang kita waktu itu bertanya-tanya, apa sih maksudnya Pak Jokowi mengatakan demikian, begitu. Walaupun sebenarnya tidak hanya Pak Jokowi saja sebagai presiden, semua presiden terdahulu juga pasti memiliki data-data tersebut, karena mereka memiliki intelijen, begitu kan, dan juga memiliki orang-orang di dalam yang selalu melakukan pelaporan kepada Pak Jokowi. Nah, saya rasa
apa yang dilakukan oleh Ganjar saat ini begitu ya Mas Hersu untuk meminta supaya PDIP dan juga P3 sebagai partai pengusung, karena partai yang lain yaitu Perindo dan Hanura itu kan bukan partai parlemen gitu. Jadi partai yang ada di parlemen ini untuk menyetujui hak angket. Tapi walaupun sebetulnya hak angket dari dua partai ini saja sudah bisa Mas Hersu mencukupi begitu ya, karena kalau untuk sebagai pengusul itu kan cukup 10 orang lebih begitu ya sebagai pengusul. Nanti kemudian biasanya sih kalau hak angket itu meminta tanda tangan begitu dari berbagai fraksi, terus kemudian di situ ada tujuannya apa-apa dan sebagainya begitu. Nah, tapi tentu saja akan lebih kuat kalau seandainya ini mengajak dari tim 01, yaitu karena tiga partai dari tim 01 kecuali Partai Umat ya, itu adalah partai parlemen, dan kalau seandainya dijumlahkan maka sudah 50 lebih tentu saja suara. 5,46 kalau nggak salah waktu itu ya, kita pernah hitung-hitung ya itu, tapi dengan menghitung P3. Karena kita tidak tahu posisi P3 ini berikutnya di mana gitu. Karena ini kan sebenarnya partai ya ada dan tiada lah begitu ya. Tapi tetap bisa dihitung kan ketika terjadi voting dan sebagainya begitu. Saya menduga sih P3 mungkin akan merapat gitu ya. Dan kalau merapat ke Prabowo, tapi kalau toh diberi konsesi kan nggak perlu besar-besar amat konsesinya, karena partainya juga partai kecil kok, di parlemen dia cuma 19 kursi ya, dan dia bisa lolos karena suaranya katanya lebih dari 4%, tapi dari sisi kursinya seperti nggak memenuhi syarat gitu. Tapi tetap saja ini jadi serius. Saya kira itu menjelaskan mengapa Pak Jokowi tetap melakukan manuver ya. Saya melihatnya ada dua hal yang dilakukan manuver dari Pak Jokowi itu. Satu, yaitu tadi dia mengantisipasi kemungkinan kalau dia jangan sampai kemudian terjadi dimakzulkan sebelum serah terima jabatan, karena itu sangat mungkin terjadi kalau kita lihat gerakan-gerakan, apalagi tekanan dari masyarakat sipil begitu, Mbak Agi. Dan kedua, mungkin kan sebelumnya ini kan Ibu Megawati yang kalau orang Jawa bilang masih mempertimbangkan, gojak-gajak gitu, mempertimbangkan apakah dilakukan atau tidak. Tapi saya kira sekarang Ibu Megawati pasti lihatnya sudah berbeda begitu, karena kan Pilpres juga katakanlah walaupun belum ada penetapan, tapi sudah selesai lah gitu Pilpresnya. Dan yang kedua, saya kira ini bagian dari upaya dia bergaining dengan Prabowo gitu loh. Karena kan sekarang gini, kita lihat Pak Jokowi itu sebenarnya targetnya yang sejauh ini kelihatan agak berhasil itu ya soal memaksakan pemilu satu putaran. Itu pun masih dengan kemungkinan bisa dibatalkan karena kecurangan-kecurangan yang luar biasa besar ya. Karena tadi siang misalnya tim hukum nasional Amin itu memaparkan kecurangan-kecurangan yang terjadi masif di hampir seluruh provinsi di Indonesia lah, boleh dibilang begitu. Dan kemudian dari kalangan masyarakat civil society kan luar biasa tekanan-tekanan itu juga. Jadi ini saya kira masih perlu diantisipasi oleh Pak Jokowi. Yang kedua tadi targetnya Pak Jokowi itu sebenarnya nggak ada yang sukses bagi, karena kalau Pilpres ini dia belum sukses, kita sebut belum sukses gitu ya Mbak. Mereka bisa buktikan nggak? Kalau kita kan nggak bicara narasi, kita kan bicara fakta real. Nah, kalau mereka mengatakan kecurangan, buktikan aja yang mana. Kalau kita sih siap dengan data, data, jadi kita nggak narasi. Kita dari awal itu tidak bicara, kita kalah menang itu biasa, ya. Jadi kita hanya melihat prosesnya yang tidak benar, caranya yang tidak benar, dan itu kebiasaan 01 itu bicara by data. Soal kalah menang itu wajar dalam dunia demokrasi ya, tetapi caranya yang benar. Siapapun presidennya kita akan hormati, tapi cara yang benar sebetulnya bukan hanya ini kan, dari prosesnya aja sudah nggak benar, bukan? Kita siapa sih yang sudah teriak? Hampir semua teriak kan, dari proses MK, DKPP itu kan sudah jelas. Jadi itu bukan beda data lagi, itu real, semua orang rakyat Indonesia semua bisa melihat bagaimana itu putusan MK dipakai patokan pada PKPU-nya belum diperbaiki. Itu semua kan bisa lihat. PKPU belum diperbaiki, sudah dipakai untuk mencalonkan. Kalau objektif, itu harusnya sudah diskualifikasi. Siapapun tahu itu sebetulnya. Kami yakin itu. Insya Allah. Ya, sekarang rekan-rekan bisa lihat, kalau satu TPS bisa gelembung 800, 500, baru satu TPS, baru di Jawa Tengah. Nah itu kalau seluruh Indonesia, kira-kira gimana? Ya, insya Allah sih, namanya berdemokrasi ya, kita pasti tidak akan tinggal diam. Ya, inilah salah satu ikhtiar kita dari tim hukum nasional Amin. Yang kedua soal partai politik PSI, dia juga tidak berhasil di sini.
saya yakin bahwa nanti PSI kemungkinan besar pasti akan diloloskan ke parlemen walaupun sekarang suaranya belum mencapai 3, belum mencapai 4% gitu ya. Pasti bisa diupayakan mereka masuk. Tetapi nggak mungkin suara PSI itu bisa naik sampai 6 atau 7% gitu ya Pak. Paling mentok di angka 4%. Pokoknya yang penting masuk di parlemen gitu. Karena kalau dia dipaksakan sampai 6-7%, yang lain bakal ngamuk. Bahkan partai koalisi yang ada pun ngamuk kan, karena Gerindra pun suaranya juga kecil gitu ya. Golkar juga masih ngotak-atik suara, apalagi PDI pasti akan lebih marah lagi. Jadi kalau toh nanti PSI itu masuk ke parlemen, ya dia bakal jadi anak bawang yang seperti di mana-mana akan dikucilkan gitu. Dan kalau toh mereka bersikap kritis di parlemen, pasti publik akan mencibir juga ini kan. Ini partai ini kan juga cacat konstitusi juga lah kira-kira gitu, karena ada seorang anak yang baru dua hari jadi anggota tiba-tiba jadi ketua umum kan Mbak ya. Sebenarnya mirip-mirip kasusnya Gibran yang dipaksakan. Jadi ini upaya Pak Jokowi untuk bargain lagi dengan Prabowo gitu. Sementara bagi Prabowo ya setelah selesai pemilu ini nggak ada urusannya, dia yang presiden kan begitu. Soal Gibran mau diapain itu ya urusannya presiden, karena konstitusinya memang seorang presiden itu seorang wakil presiden hanya ban serep. Dan jangan lupa Mbak, ini kan ada upaya bulan-bulan ini saya dengar akan ada upaya untuk mengesahkan undang-undang daerah khusus Jakarta. Ya, yang kemarin kita bahas ya, daerah khusus Jakarta itu kan maksudnya dengan kewenangan yang besar pada Gibran kalau dia jadi terpilih jadi wakil presiden gitu. Tapi saya kira partai-partai di DPR juga akan menolak. Bahkan termasuk Gerindra pun saya kira Gerindra malahan pasti akan menolak. Karena dengan cara begitu kan dia mengamputasi kewenangan-kewenangan Prabowo sebagai presiden kan gitu, Mbak. Iya ya betul sekali Mas Hersu. Jadi ini memang sudah sampai ke titik kritis begitu ya, ketidakpercayaan dari rakyat, ketidakpercayaan dari masyarakat begitu. Kita tahu juga kemarin baru saja ada demo begitu baik di KPU maupun di Bawaslu, dan demonya cukup besar. Di KPU juga diiringi dengan pembakaran ban apa dan sebagainya Mas Hersu. Saya rasa demo-demo yang selanjutnya ini masih akan terus berlangsung. Kita lihat mahasiswa belum turun ini ya. Masih kemarin itu masih emak-emak, bapak-bapak, masyarakat umum demikian ya, yang bukan dengan jaket alma mater. Tapi kalau kita melihat belakangan ini, beberapa hari belakangan ini Mas Hersu, itu suara dari guru besar Universitas Brawijaya, UB, dan kemudian juga dosen dari ITB begitu ya, walaupun kita tahu ITB ini kan sekarang sedang dalam sorotan juga Mas Hersu, karena ternyata Sirekap itu menggandeng ITB untuk mengembangkan IT untuk KPU untuk pemilu ini begitu, dan dipertanyakan juga begitu kompetensi dari ITB siapa saja orangnya dan kenapa sampai sekarang belum membuka diri begitu Mas Hersu. Memang belakangan kita juga banyak bertanya ya, ketika guru besar itu pada turun sebelum adanya pencoblosan tanggal 14 itu kan cukup ramai, dan ITB ketika itu masih ruwet begitu ya dengan kasus dana pinjol begitu untuk para mahasiswanya yang hendak melanjutkan kuliah, sehingga orang melihatnya mungkin ITB pada saat itu sedang dipenuhi dengan masalah-masalah para mahasiswanya. Tapi untuk saat ini orang-orang menunggu nih Mas Hersu, masyarakat menunggu bagaimana karena sudah ada jawaban kemarin ya konferensi pers dari KPU bahwa server yang kemarin kita bicarakan juga diskusikan itu ternyata menurut KPI itu ada di Indonesia. Jadi server-server itu ada di Indonesia dan bukan berada di luar negeri. Padahal yang mengatakan server itu dan menelusuri jejaknya bahwa keberadaan server itu ada di luar negeri Mas Hersu, itu adalah para pakar IT yang tidak main-main. Mereka betul-betul pakar begitu, bukan hanya bukan hanya sekedar dia dosen atau apa, tapi dia juga sebagai praktisi mereka ini. Dan itu tidak hanya dari kalangan akademisi, itu juga sebagai dari masyarakat luas. Kalau saya melihat kontennya itu banyak sekali Mas Hersu di media sosial, bagaimana mereka membuktikan keberadaan dari server itu ada di luar negeri. Dan juga ada tantangan dari mereka, semuanya rata-rata mengatakan kalau seandainya memang KPU ini. Jadi kembali saya katakan, saya tidak kaget. Kami tidak kaget. Tapi tolong jangan melihat ini sepotong. Lihatlah urutan dari peristiwa kejadian yang kelihatan aja lah. Mulai dari KPU, Bawaslu, MK, itu yang kelihatan. Itu kan kelihatan. Kemudian dari tim robot mengatakan ini udah nggak benar. Bagaimana jawaban KPU diarahkan dengan seakan-akan hanya masalah teknis. Laporkan ke dokter, nanti kami koreksi, enteng aja.
bahwa ini adalah tindakan kriminal, sudah bukan kejahatan, bukan kecurangan, tapi kriminal. Kejahatan yang direncanakan secara sistematis dan masif, dan niatnya memang mau macam-macam. Kembali saya ulangi, Jokowi bikin kekeliruan dengan mengatakan, gue pak kasarnya, gue pasti menang. Siapa yang bisa ngalahin gue? Gue itu siapa? Anak yang maju, bukan Pak Prabowo-nya. Benar dengan pernyataannya, maka mereka menantang audit forensik atau audit IT gitu secara forensik, Mas Hersu. Dan dari pihak KPU sendiri juga mengatakan bahwa ternyata sudah ada audit nih untuk Sirekap, tapi mereka tidak mengatakan siapa yang mengaudit dan bagaimana hasilnya. Karena kalau seandainya memang sudah diaudit, kenapa sekarang terjadi carut marut seperti ini, dan bahkan juga dihentikan penghitungannya, baik secara computerized begitu di KPU, dari data Sirekap itu sejauh tadi malam itu kan belum bisa diupdate begitu kemarin malam, dan juga perhitungan berjenjangnya begitu dihentikan sampai dengan hari ini. Hari ini sudah sekarang hari Selasa ya, Mas Hersu. 20 ya. Ya, itu dilanjutkan katanya. Akan dilanjutkan lagi katanya. Iya, jadi kalau saya juga memperhatikan memang tadi malam itu jumpa pers itu kelihatannya para anggota KPU, Komisi KPU merasa nggak bersalah gitu ya ngomongnya datar aja bahwa Sirekap itu, padahal kan Sirekap segala macam itu hebohnya nggak keren, mereka nganggap itu nggak ada masalah, sudah diperbaiki gitu, sederhana banget gitu loh kelihatan apa yang mereka sampaikan itu loh Mbak. Saya bingung ini apa ya orang ini ya, gimana kita menurut saya. Nah, tentang ada situasi di tingkat kecamatan bahwa rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak, sembari berjalan. Bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap, itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasinya. Mengapa? Karena nanti proses rekapitulasi di tingkat kecamatan kan anggota PPK atau PPK itu membuka kotak suara. Membuka kotak suara kemudian mengeluarkan formulir C hasil. Yang itu nanti akan dibacakan oleh PPK di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan. Sambil ditayangkan itu yang Sirekap web. Bukan kemudian itu jadikan dasar atau rujukan, bukan, pembanding. Apakah yang ditayangkan sudah sama dengan yang asli atau belum. Nah, kalau tayangan dengan yang aslinya belum sesuai kan kemudian bisa membingungkan orang. Maka kemudian supaya menghindari problem-problem di lapangan, terutama kita kecamatan, maka yang sudah sesuai lanjut pleno. Kalau yang lanjut rekap di kecamatan. Kalau belum, maka yang sudah sesuai dulu jalan secara paralel. Kira-kira demikian. Sekali lagi, yang dijadikan rujukan adalah ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan adalah formulir C hasil produksi KPPS atau dari TPS yang bentuknya hard copy, yang itu disimpan di dalam kotak suara, dikeluarkan, dan kemudian itu dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, terima kasih atas kesempatan kehadiran untuk meliput, untuk memberitakan penjelasan-penjelasan kami. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian penjelasan kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Peti. Terima kasih teman-teman ya. Saya kira demikian penjelasan kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada tanya jawab? Kok nggak ada tanya jawab, Bu? Dulu, Bu. Kok nggak ada? Bu, kok nggak ada?
Loh, udah lama, Bu. Udah mau nanya. Pak, nggak ada sesi tanya jawab, Pak. Untuk Nggak ada sesi tanya untuk jawab. pencegahan anomali kenapa nggak ini, Pak? Nggak dikasih batas 300 suara. Kok, lah, Pak, kok nggak mau ditanya, Pak? Pak, lah, Pak, lah, kok nggak ada dong? Nah, Positive People sebagai lembaga publik yang dibiayai negara, tentunya publik ini berhak untuk tahu apa, kenapa, dan lain sebagainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa diwakilkan lewat media. Namun sayang sekali dalam konferensi pers malam ini ternyata tidak ada sesi tanya jawab. Saya nyebutnya itu bukan lagi dungu, kalau yang seperti itu bebal. Kalau orang yang seperti itu, orang Indonesia geger, tapi dia dengan santainya dia menyatakan bahwa nggak ada masalah, kalau ada kesalahan sudah kita perbaiki. Dan kemudian kan yang dinyatakan oleh Hasim itu kan agak aneh. Kalau ada di apa, kok katanya sejak awal dinyatakan bahwa itu alat bantu. Tapi kenapa kemudian dihentikan karena tidak cocok dengan Sirekap? Kan itu kan jadi aneh. Harusnya kan nggak ada hubungannya. Justru Sirekap itu itu mengambilnya dari rekap manual. Kan itu yang terjadi harusnya. Iya ya. Hari-hari ini laporan masih berlanjut, Mbak, antara data. Ya, ada seorang teman yang melaporkan, dia mengecek tadinya bahwa data ini dari Cawang ya, di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Dia bilang semula kata dia itu dicek datanya lengkap. Satunya juga lengkap di mana di paslon 1 yang menang dan sebagainya gitu. Tapi ketika dicek hari ini C1-nya udah nggak ada lagi udah. Kan gitu loh. Jadi lawan benar-benar deh ini terus mati dan begini dikatakan udah beres gitu. Iya, memang mengherankan. Jadi dari KPU sendiri mengatakan kalau seandainya kesalahan itu human error dan kemudian minta maaf. Mereka juga mengatakan bahwa sistem ini baru dipakai untuk pertama kalinya, jadi masih ada trial and error. Kok lucu sekali ya, ini sistem untuk negara, untuk nasional, untuk keberlangsungan masa depan kita, dan kemudian seluruh dunia melihat kepada kita bagaimana sistem demokrasi kita berjalan dan mereka menilai begitu. Kok bisa-bisanya di trial error kan ketika ini sudah masuk ke dalam kegiatan yang aslinya, yang betul-betul begitu. Harusnya kan seperti ini kalau seandainya memang betul trial and error itu sudah dilakukan sebelumnya. Makanya wajar kalau seandainya kemudian dari pakar misalnya seperti dari Roy Suryo menanyakan soal kompetensi begitu, apakah sudah ada kompetensi dari Sirekap ini dan juga para penggunanya begitu, Mas Hersu. Dan yang menarik ini adalah guru besar hukum perdata dari Universitas Brawijaya, yaitu Profesor Dr. Rahmat Syafaat. Dia juga mengatakan bahwa Sirekap ini memang didesain untuk Prabowo, yaitu mesti menggelembung suaranya bahkan lebih dari jatah di masing-masing TPS. Jadi harusnya 300 ya, nanti suara Prabowo menjadi 600 sampai 700. Tapi begitu dihapus pindah ke tempat lain, dihapus lagi pindah ke tempat lain. Nah, itu harus bisa dibuktikan secara teknologi, secara akademik. Jadi memang ada pakar IT, Mas Hersu, yang menemukan bahwa ketika yang satu dihapus kemudian terjadi penggelembungan suara di tempat lain begitu serta merta, jadi pindah. Nah, ini yang harus dibuktikan. Tapi orang akhirnya sudah mempercayai itu, Mas Hersu, karena yang terjadi pada ribuan TPS, tidak hanya 1-2 saja begitu. Jadi ini sudah sulitlah untuk mengembalikan kepercayaan kalau saya lihat, Mas Hersu. Ini sudah, kalau orang Jawa bilang udah ajur mumur gitu ya, luluh lantak ini nama KPU dan juga Sirekap ini, bagaimana orang bisa mempercayai. Bahkan kalau yang ada di Bandung saya baca itu petugas KPPS-nya itu sudah tidak karena mereka tidak bisa mengakses begitu, Mas Hersu, ke Sirekap ini, dan kemudian mereka akhirnya meninggalkan sistem dari KPU ini. Jadi banyak sekali lah kecurangan. Jadi wajar kalau seandainya memang ini disebutkan sistematis, terstruktur dan masif begitu, karena ini yang mengendalikan Sirekap ini kan juga orang-orang yang menjabat gitu, bukan orang-orang yang main-main. Mereka bahkan untuk keterpilihannya saja itu sudah melalui berjenjang begitu, Bawaslu, KPU dan sebagainya sudah berjenjang. Mengapa mereka masih bisa melakukan hal seperti ini? Saya rasa
kemarin pembentukan tim khusus, tim hukum khusus dari 03 Mas Hersu ini semoga bersama dengan 01 karena kabarnya mereka juga dari 01 pun dari ini sudah menyetujui untuk dilakukannya hak angket seperti yang diusulkan oleh Ganjar tersebut begitu. Dan saya rasa seperti kata Mas Hersu, kalau yang namanya Ganjar begitu paslon dari 03 begitu sudah mendahului dan dia meminta, kan itu permintaannya secara resmi. Bahkan kalau tidak bisa hak angket itu kalau kepada sahabat off the record yang mungkin belum begitu jelas, hak angket adalah hak untuk meminta penyelidikan begitu. Jadi biasanya di dalam hak angket itu rumusannya selain nama, tanda tangan, di situ terus kemudian klausulnya apa saja yang diadakan penyelidikan juga ada pendanaannya. Dan biasanya berlaku berapa ya Mas Hersu? 60 hari atau apa kalau tidak salah. Begitu. Dari sejak hak angket itu digulirkan, jadi itu harus cepat dan masif dilakukan penyelidikan. Dan menurut Ganjar kalau seandainya hak angket ini kemudian tidak bisa, maka hak interpelasi. Hak interpelasi ini juga tidak kalah penting walaupun mungkin tidak serigid hak angket karena di situ hak untuk bertanya dari DPR kepada dalam hal ini KPU, Bawaslu dan mungkin kalau tersangkut di dalamnya yaitu indikasi kecurangan, maka kepada Presiden juga interpelasi ini dilakukan begitu. Ya, segera diingatkan saja bahwa hak angketnya pernah terjadi dan digunakan yang kemudian buat jatuh kan Presiden Abdurrahman Wahid ya waktu itu Bulogate ya sebenarnya ya dan Brunei Gate sebenarnya waktu itu Bulogate dan Brunei Gate yang digunakan pada waktu itu. Jadi wajar kalau Pak Jokowi khawatir karena sekarang sebenarnya kan secara teoritis dia sudah lemdak kan sebenarnya Pak Jokowi itu peralatan dia sebenarnya sekarang udah dilucuti semua sebenarnya. Dilucuti itu dalam pengertian katakanlah kalau misalnya ada Panglima TNI, ada Kapolri, atau ada jaksa atau siapapun, jaksa agung dan sebagainya, mereka pasti udah bersiap-siap untuk melihat siapa presiden berikutnya, bukan lagi pada Pak Jokowi. Kalau kemarin-kemarin Pak Jokowi masih powerful, sekarang Pak Jokowi tidak powerful lagi gitu. Itu yang membuat saya kira psikologinya Pak Jokowi seperti itu. Dia makanya kemudian mencoba membuat semacam semacam berita gitu bahwa seolah-olah dia memanggil Surya Paloh gitu. Padahal kan tapi kan orang publik kemudian sudah paham kok kalau Pak Jokowi menyatakan bahwa dia ingin membangun jembatan, ya berarti dia akan merusak jembatan itu kan gitu artinya. Jadi itu dalam rangka untuk mengacaukan oposisi lah kira-kira gitu apa yang dilakukan. Dan Surya Paloh sebagai politisi kawakan saya kira paham kan Pak Jokowi paling usia politiknya saya selalu menyebut gitu paling nggak sampai dalam berapa hitungan pekan kok sekarang ini nggak sampai 1 bulan ya. Memang betul Pak Jokowi itu akan masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 20 Oktober. Tapi yang tadi secara teoritis dia sudah sekarang ini bukan secara teoritis, secara realitas dia sudah nggak punya kekuasaan lagi karena semua sekarang sudah mulai meninggalkan Pak Jokowi. Jadi itu yang menjelaskan mengapa Pak Jokowi masih kan tadi Mbak Agi tanya kenapa dia masih tabur-tabur bansos dan sebagainya karena dia ingin membuat citra bahwa dia masih tingkat elektabilitasnya itu masih cukup tinggi, tingkat kepuasan publik terhadap dia masih cukup tinggi. Tapi saya nggak yakin masih ada lembaga survei yang mau mengeluarkan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi kecuali kalau bayarannya cocok ya saya kira masih ya. Tapi media juga udah males. Itu apa hubungannya tingkat kepuasan Pak Jokowi dengan pemerintah yang sekarang kan gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang Pak Jokowi masih kalau orang bilang kalau di medsos begitu ya Mas Hersu ini banyak sekali netizen mengatakan Pak Jokowi ini halu begitu ya masih berusaha halu ya bahasanya ya. Masih membangun citra diri begitu di tengah cara seperti ini begitu bukannya melakukan koreksi dan kemudian yang betul-betul apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat ini kan soal keadilan ini kan soal akan terjadi keterbelahan yang sangat besar begitu ke depannya begitu. Bukannya dia membenahi hal itu begitu dengan memperlihatkan membangun Mas Hersu semacam integriti begitu. Walaupun kita sudah tidak percaya dengan integritas dari Pak Jokowi, tapi setidaknya dengan dia membangun integriti ini kan orang akan luluh diharapkan demikian. Nah, ini juga apa yang dilakukan Pak Jokowi ini Mas Hersu, rakyat ini kan banyak sekali bertanya juga di kalangan netizen begitu ya. Mereka khawatir kalau seandainya PKS, PKB nantinya ini akan luluh dengan cara pendekatan Pak Jokowi dengan sowannya Gibran. Tapi
kalau kita melihat, iya betul. Ini kalau kita melihat tidak mungkinlah yang walaupun PKS itu bersahabat lama dengan Pak Prabowo misalnya, tapi dengan elektabilitas dan kemudian kenaikan kursi di DPR yang cukup signifikan saat ini, begitu Mas Hersu, rasanya dia tidak mungkin untuk mengkhianati, begitu ya. Begitu juga dengan PKB. Kalau tidak salah perhitungan oleh Caimin begitu sekitar 23 kursi di DPR kenaikannya, penambahannya. Penambahannya 23 kursi. Iya. Oh, gede banget. Berarti cukup signifikan begitu ya, dan itu sesuai dengan target. Ya wajar kalau Caimin ini senyum-senyum terus begitu kan. Dan dengan penambahan itu yang artinya penambahan ini kan orang-orang yang menginginkan perubahan yang kemudian memilih kepada PKB begitu Mas Hesu. Ya, dan dia bisa menjawab kan ketika ini kan oleh Saifullah Yusuf ya diminta untuk kembali ke jalan yang benar, itu kan dia sudah menyatakan bahwa dia akan tetap di jalan perubahan, kan begitu, itu yang menyatakan. Betul. Ya dalam situasi yang tengah berubah begini kemudian tetap di jalan yang lama, ya itu bukan kembali ke jalan yang benar, itu dia akan terperosok di gorong-gorong yang sama itu nanti. Oke, saya kira kita lanjutkan dengan soal kemana? Langsung ke soal beras ya, masih nyambung ya Mbak? Karena kan ini orang banyak menduga bahwa soal beras mahal itu karena digunakan untuk money politik melalui bansos itu. Pak Jokowi sudah membantahnya ya Mbak Agi ya. Tapi ya sekali lagi karena Pak Jokowi yang bantah ya orang nggak percaya kan gitu. Realitasnya harga beras sangat tinggi dan kemudian sekarang antrian beras ini dahsyat sekali ya kalau sampai ada antrian beras itu. Iya, sampai ada antrian beras, dan ini antrian berasnya ini terjadi pada beras-beras murah begitu. Jadi kayak pasar murah begitu Mas Hersu, yang diadakan oleh Pemda setempat biasanya bersama Bappenas, ada juga Bulog dan sebagainya. Karena sekarang ini kan Pak Jokowi sudah tidak menggandeng lagi Kemensos, begitu, yang menggandeng adalah Bappenas. Jadi kenapa mereka mengantri Mas Hersu? Karena ternyata di banyak daerah beras paling murah begitu, misalnya di Jawa Barat ini kan antrian panjang misalnya yang termasuk viral begitu ya di media maupun di media sosial begitu, itu terjadi di Subang, terjadi di Sukabumi, juga terjadi di banyak daerah, itu sampai ada yang pingsan begitu Mas Hersu, dan juga antrinya bisa berjam-jam dari pagi sampai siang hanya supaya mereka bisa menebus beras murah. Berapa sih beras murah harganya? Yaitu sekitar untuk 5 kilo karung begitu, satu karungnya isi 5 kilo itu dibanderol Rp50.000 Mas Hersu. Sementara kalau untuk harga di pasaran itu sudah mencapai Rp16.000, itu yang paling murah. Kalau yang murah mungkin sekitar beras medium ya, bukan beras premium. Buat para pejabat, bantulah warga semaksimal mungkin. Ini beli beras antri begini. Misalkan kalau Bapak ada yang ngerti, minimal di kelurahan, jangan di kecamatan kayak gini. Kita beli. Manusiakanlah manusia ini. Minimal di kelurahan masing-masing biar enggak ada yang pingsan. Ini lansia banyak yang pingsan. Kita beli bukan minta. Tapi karena warganya haus, ini saya kasih. Karena di beras premium ini sudah mendekati Rp20.000. Nah, kalau seandainya pun mereka menginginkan, belum tentu beras itu ada. Duitnya ada, misalnya duitnya ada, tapi berasnya itu belum tentu ada begitu. Jadi ini saya rasa ini menciptakan kepanikan tersendiri ya. Kalau sampai biasanya ya Mas Hersu, kalau terjadi antrian di satu daerah, maka orang-orang di daerah yang lain yang mengetahui berita ini, mereka juga akan panik begitu. Oh, di panik daerah buying ini ya sebutnya. Akhirnya begitu. Nah, ini tentu bukan sesuatu yang diharapkan oleh pemerintah. Di tempat lain Pak Jokowi itu menggelontorkan bansos yang demikian besar untuk ribuan begitu ya Mas Hersu, dan sementara di tempat lain itu terjadi antrian, banyak antrian. Belum lagi ini yang ada di luar Jawa, alasannya memang lagi-lagi ketiadaan beras ini ada alasannya memang karena long El Nino itu tadi begitu ya. Tapi ternyata ya Pak Jokowi lagi-lagi bagi-baginya itu ya di Jawa lagi begitu. Kan kalau long El Nino itu banyak sekali terjadi dampaknya begitu Mas Hersu, itu pada para petani-petani yang ada di luar Jawa, itu banyak sekali mengalami dampak dari long El Nino itu gitu. Tapi kita tidak melihat pemberian bansos secara masif itu malah terjadi di luar Jawa. Kalau kita lihat petanya dari pemberian bansos itu, titik-titik merah begitu yang dimiliki oleh pemerintah itu memang kebanyakan sebagian besar itu ada di Pulau Jawa. Ya, dan
Dan saya kira itu lagi-lagi berkaitan dengan demografi ya, dengan popular vote-nya berapa gitu kan. Pasti dikait-kaitkan dengan itu lagi kan, karena tujuannya masih tetap kampanye kan Mbak Agi ya. Iya, iya. Ini artinya alasan misalnya keberadaan IKN yaitu sebagai pemerataan begitu kan supaya tidak Jawa sentris apa dan sebagainya. Tapi pada pelaksanaan ya tidak sesuai. Itu tadi apa sen kiri belok kanan begitu yang sering dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke. Yang belum kita bahas apa tadi ya? Satu lagi kita. Oh, soal Mardhani Maming ya Mbak ya, tahanan KPK. Mardhani Maming. Oke, itu cerita saya tadinya agak bingung ini kan Mardhani Maming ini dia divonis oleh pengadilan tipikor 10 tahun penjara ya kalau tidak salah ya. Itu dalam kasus korupsi izin tambang ya di Tanah Bumbu ketika dia masih menjadi bupati di sana ya. Ini masih muda banget ini anak waktu dia di bupati ya. Kemudian terpilih menjadi IPMI dan Sekjen PBNU kan gitu, dan oleh pengadilan tinggi di sana dinaikkan lagi, pengadilan tinggi Kalimantan Selatan dinaikkan jadi 12 tahun gitu. Tapi belakangan kemudian dia mengajukan banding kalau nggak salah ya. Mengajukan apa Mbak? Kasasi ya. PK ya. Kasasi dulu ya. Hah? PK langsung. Iya, kalau tidak salah ya keterangan dari Humas begitu yang di Sukamiskin mengatakan bahwa keberadaan dia di Banjarmasin itu untuk mengikuti sidang PK. Oh ya, dia sudah mengajukan kasasi, tapi kemudian dia sekarang tidak puas dengan itu, dia mengajukan PK gitu kan. Status dia kan ditahan di LP Sukamiskin kan gitu ya Mbak ya. Dan dia datang ke mana ke Banjarmasin gitu ya. Tapi dari Banjarmasin ketahuan dia kemudian ternyata malah terbang ke Surabaya gitu dan tidak ada pengawalan kan gitu ya Mbak Agi ya. Sebenarnya kalau orang yang paham apa yang terjadi di Sukamiskin sih nggak kaget, ini bukan peristiwa yang pertama kan. Ya, ya banyak sekali kasusnya siapa banyak lah Anda sebut kalau Sukamiskin ini kan apa ya, ini memang ini tempat ya boleh dibilang ini tempat pelesiran buat orang-orang itu, cuma pindah tempat aja dulu karena sementara secara administratif mereka jadi tahanan di LP Sukamiskin, tapi realitasnya mereka bisa jalan-jalan. Kasus Setia Novanto misalnya ketahuan di toko bangunan, yang lebih parah kan kasusnya siapa adiknya Ratu Atut Khoisiah itu, Bagus Wawan yang malah bisa booking perempuan artis-artis segala macam kan kasusnya waktu itu gitu ya Mbak ya. Belum lagi alasan berobat dan sebagainya, terus gayus gitu. Wah, itu banyak sekali kasusnya lah, itu memang luar biasa ini. Iya, iya. Jadi ini tertangkap CCTV begitu ya Mas Heru. Jadi tidak ada alasan lagi kalau dulu mungkin ada seperti gayus begitu kan, tertangkap kamera yang ada di Denpasar kalau tidak salah itu tertangkap kamera karena dia melihat tenis begitu ya, kamera foto salah seorang jurnalis wartawan dan kemudian loh kok seperti gayus tapi dia memakai wig begitu, pakai rambut palsu. Tapi kalau sekarang ini kita kan apalagi kalau melewati bandara dan sebagainya itu yang namanya CCTV itu bertebaran di mana-mana begitu, bahkan bisa pergerakan orang itu bisa dilihat dari satu CCTV ke CCTV berikutnya gitu, blank spotnya itu relatif kecil begitu ya kalau di tempat-tempat yang publik seperti itu begitu. Nah ini juga tertangkap kamera CCTV Mas Hersu. Jadi tidak ada alasan lagi, apalagi alasan yang akan ini karena terlihat betul bahwa Mardhani Maming ini jalan begitu tanpa dia diborgol, tanpa ada pengawalan yang ketat apa dan sebagainya dari kepolisian maupun dari pihak lapas Sukamiskin gitu. Padahal seharusnya kalau seandainya dia menghadiri persidangan begitu di luar, tentunya ada pihak dari lapasnya sendiri yang mengikuti, petugas begitu yang melekat dan juga dari pihak kepolisian. Nah, ini pertanyaan besar Mas Hersu. Apakah hal yang seperti ini yang mau dilanjutkan begitu kan? Untuk pemerintahan yang akan datang akan melanjutkan apa saja yang terjadi di Pak Jokowi ini dilanjutkan, termasuk selain Mardhani Maming yang rame itu adalah puluhan apa namanya di penjara KPK begitu ya Mas Hersu, yang kemudian petugas di penjara KPK ini yang kemudian ternyata mereka melakukan pungutan suap korupsi lah masuknya, dan kemudian ternyata itu nilainya miliaran, dan di Dewas itu hanya disanksi berat gitu. Kita sudah sanksi beratnya apa? Apakah mungkin dipecat karena mereka ini kan sebagian besar ini ASN. Ternyata sanksi beratnya adalah permintaan maaf.
Ini kan luar biasa. Mereka sudah mereka bahkan beberapa kalau indikasinya melakukan tekanan terhadap para orang-orang yang ditahan di penjara KPK ini, dan kemudian menerima sogokan yang nilainya sangat besar begitu. Tapi kok hanya disuruh minta maaf? Enak betul ya, minta maaf. Kalau gitu nanti kalau ada orang ketangkep KPK, Pak, saya minta maaf Pak ya. Iya dimaafkan kan gitu. Dan alasannya adalah karena Dewas ini memang hanya memiliki kewenangan secara moral saja, yaitu ini jadi sanksinya hanya sanksi moral saja dan sudah selesai. Kalau seandainya mau sanksi lebih lanjut, yaitu ada di pihak lain, misalnya soal kepegawaian begitu ya, ada di BKN, Badan Kepegawaian Nasional begitu. Jadi dan apakah BKN-nya bergerak sesudah ini begitu kan? Jadi aneh kalau kepada pihak lain bisa begitu keras nih KPK, tapi kepada ketika menyangkut diri mereka sendiri begitu ya, ternyata sangat lemah. Kalau hanya minta maaf, ini artinya membolehkan korupsi terjadi di mana-mana lah. Ini seharusnya kalau di KPK kan steril terhadap hal seperti ini begitu. Kan sebenarnya nggak tepat juga kalau dia misalkan begitu. Dalam kasus Sambo misalnya kan banyak dewan kode etiknya, sidang kode etik juga dipecat kan, bisa dipecat. Kemudian MK mencopot jabatan itu ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya nggak ada alasan juga tidak bisa merekomendasikan untuk dipecat gitu loh Mbak dari Dewas itu. Ya tapi memang saya kira berat lah situasi begitu. Kalau yang tadi Mardhani Maming tadi itu sebenarnya kasus yang biasa. Biasa itu dalam pengertian tanda petik ya buat saya. Yang tidak biasa karena dia kepergok aja dan diungkap oleh wartawan gitu kan. Kasus semacam ini banyak banget Mbak sebenarnya, dan itu nggak pernah jadi kasus kalau tidak terungkap oleh wartawan. Kasus Setia Novanto ya karena viral, ketangkep oleh ketangkap. Sekarang netizen juga sih yang bukan hanya media ya. Kalau viral ya jadi ya berantakan. Kasus Wawan tuh, Bagus Wawan dan sebagainya juga begitu. Siapa lagi ada yang sakit dan sebagainya. Jadi jujur saja memang agak mengecewakan kalau kemudian ternyata hasil pemilu itu seperti yang dikatakan oleh KPU, karena kalau dengan begitu ya nggak akan ada perubahan di negara ini, dan kalau tidak ada perubahan ya siap-siap kita saja udah mengalami rejim Jokowi selama 10 tahun aja seperti ini gitu, apalagi ini rejim turunan dari Jokowi kan lebih berat lagi itu. Iya ya, kalau seandainya ini berkelanjutan ya Mas Hersu, dan biasanya kalau berlanjutan itu kita tidak mungkin lebih rendah lah begitulah ya. Biasanya sesuatu itu berkembang akan lebih canggih, akan lebih besar. Nah kalau seandainya berkelanjutan ya, ini 5 tahun yang akan datang, ini artinya 5 tahun yang akan datang akan terjadi seperti ini lagi. Yes. Kan itu dilestarikan berkelanjutan, bahkan mungkin lebih parah lagi daripada yang terjadi sekarang. Begitu juga dengan berbagai kasus korupsi dan sebagainya, pelemahan KPK, dan kemudian ini pegawainya begitu ya, pegawai di bagian rutan KPK. Nah, ketua KPK-nya saja seperti itu begitu Mas Hersu. Jadi apakah yang ini nih yang mau dilanjutin nih? Nah, kita kan bisa bayangkan tuh dari atas sampai bawah gitu ya Mbak ya, kan dari ketua KPK sampai level penjaga penjaranya seperti itu gitu ya. Betul. Memang sedih banget ini bangsa ini. Saya nggak tahu apakah memang bangsa ini dikutuk gitu ya untuk mengalami situasi ini. Jadi kalau menurut saya ini waktunya kita untuk berkontemplasi juga ya, karena kan memang katanya kalau Allah mengazab sebuah bangsa itu nggak dilihat itu ada yang berbuat dosa maupun nggak berbuat dosa, semua kena azab gitu. Tapi katanya kan sebenarnya kita bisa menghindari bala segala macam dengan doa. Saya kira mungkin ada yang salah, mungkin karena kiai-kiainya juga masih gampang dibawain amplop, saya kira begitu ya. Terus kita sendiri juga ibadahnya mungkin belum benar, belum lurus, jadi ya bangsa ini dikutuk seperti sekarang ini gitu. Jadi kok seolah-olah negara lain udah kemana-mana, kok kita masih berkutat di hal-hal semacam ini ya. Mari saya kira kami ajak Anda untuk merenungkan kembali gitu ya. Saya yakin kalau di antara viewer kita insya Allah begitu, tapi persoalannya sekarang para pengambil keputusan di atas itu yang membuat bangsa ini jadinya dikutuk oleh Allah gitu, seperti ini kan gitu ya. Iya, jadi jangan diam ya, jangan diam. Karena seperti kata Mas Hersu tadi, kalau seandainya ada kutukan, kalau seandainya ada bencana, itu tidak hanya terkena kepada pilih-pilih begitu, pilih-pilih, nggak ada pilih-pilih semuanya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa dengan diamnya kita, artinya kita membenarkan atau kita ikut dosa itu. Ya. Itu berdosa. Jadi padahal kita tahu itu tidak baik, itu jahat gitu ya. Tapi dengan diamnya kita, artinya kita meloloskan kejahatan tersebut. Nah, itu juga sama saja kita menjadi bagian dari konspirasi besar
Dalam hukum aja gitu Mbak, membiarkan kejahatan terjadi aja kena pidana juga gitu, apalagi hitungannya Allah ya. Betul. Oke Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Mulai hari ini, ayo niatkan baik untuk melakukan perubahan di bangsa ini. Setidaknya mulai dari diri kita sendiri, kemudian lingkungan kita terbatas, dan nanti akhirnya akan jadi seluruh negara melakukan perubahan yang lebih baik. Saya Hirsubun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Ayo semangat dan speak up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.